Manusia dan sejarah. Konsep manusia dalam sejarah ada 3. Yang pertama, konsep manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Tuhannya berdasarkan kepercayaan masing-masing. Kemudian konsep manusia dalam sejarah yang kedua adalah manusia sebagai makhluk individu atau perseorangan, yang artinya manusia ini tidak dapat dibagi lagi. Jadi individu itu artinya tidak dapat dibagi. Tidak individu dibagi. Nah, kemudian yang ketiga, konsep manusia dalam sejarah sebagai makhluk sosial. Bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Konsep waktu dalam sejarah terdiri atas 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Adanya masa lalu merupakan sebab dari adanya masa kini. Masa kini menjadi sebab dari adanya masa depan. Begitu seterusnya. Masa kini sebagai akibat dari adanya masa lalu, dan masa depan sebagai akibat dari adanya masa kini, dan seterusnya. Kemudian selain daripada masa lalu, masa kini, dan masa depan, di mana konsep waktu ini saling berkaitan, juga ada yang namanya duration dan continuity. Duration di sini bisa digambarkan sebagai satu titik waktu ke titik lainnya yang memiliki batasan yang jelas. Misalnya, jika dalam 3 skema ini kita umpamakan sebagai sekolah, maka duration 1 sebagai SD, duration 2 sebagai SMP, dan duration 3 sebagai SMA. Jika berbicara tentang durationnya, maka SD ini jelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Duration 2 SMP jelas dari kelas 7 sampai 9. Duration 3 jelas pada saat SMA dari kelas 10 sampai kelas 12. Namun di antara SD, SMP, dan SMA ini yang memiliki waktu masing-masing juga memiliki continuity, yaitu kelangsungan. Adanya seseorang di SMP karena dia sudah melewati masa SD-nya. Adanya seseorang di SMA karena sudah melewati masa SD dan masa SMP-nya. Begitu seterusnya. Kemudian konsep ruang dalam sejarah. Ruang yang dimaksud dalam sejarah ini adalah berupa tempat terjadinya peristiwa. Misalnya, terjadinya proklamasi, ruang yang dimaksud adalah Jakarta atau Indonesia. Jadi ruang itu tidak hanya melulu berupa sebuah tempat yang tertutup atap atau tersekati, tetapi juga diartikan sebagai suatu tempat secara umum di mana suatu peristiwa penting atau sejarah itu terjadi. Manusia dan perubahan yang berkelanjutan dalam sejarah. Jadi, dalam suatu aktivitas manusia yang berulang, dengan berjalannya waktu akan mengakibatkan suatu perubahan, baik perubahan pada manusia itu sendiri, sebagai kepribadian atau watak suatu masyarakat, juga pada lingkungan atau tempatnya. Nah, perubahan yang berkelanjutan ini bisa diartikan sebagai perkembangan, perubahan, pengulangan, berkesinambungan, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari yang baru saja dijelaskan. Di tempat yang sama, dengan waktu yang berbeda, dengan aktivitas yang sama, bisa mewujudkan suatu tempat yang berbeda. Misalnya, di tahun 1931, Jalan Malioboro masih tampak jarang sekali ada kendaraan bermotor. Hanya saja aktivitasnya sama, sebagai tempat atau jalur transportasi, tempat berkumpulnya orang-orang, dan lain sebagainya. Begitu seterusnya sampai berlaku hingga hari ini. Dengan adanya pengulangan, kemudian kesamaan aktivitas, namun terus berulang, maka mengakibatkan yang pertama watak manusianya. Misalnya di sini kita bisa lihat, selain sebagai jalur transportasi, Malioboro juga sebagai tempat berkumpulnya orang untuk menikmati hiburan. Kemudian yang kedua, efek yang ditampilkan adalah suatu tempat itu karena pengulangan aktivitas manusia juga ada yang namanya pembangunan.
tempat yang awalnya dulu hanya bisa dikenali beberapa tempat atau rumah, kini ada beberapa ruko. Kemudian bisa dilihat ada alun-alun. Kemudian ada dilihat juga penambahan hiasan seperti lampu taman dan lain sebagainya. Pengaruh kehidupan manusia di masa lalu untuk masa kini. Jadi seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa ini bicara tentang waktu. Masa lalu sebagai sebab dari masa kini. Jadi masa kini ini adalah akibat dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Misalnya, saya berada di sini sebagai pelajar di tingkat SMA. Ini adalah akibat karena saya pada level SMP sebelumnya di masa lalu saya sudah menyelesaikan sekolah saya. Seperti itu.